Assalamualaikum. Rian, remaja sederhana yang dulu dicemooh karena mimpi terlalu tinggi, kini membuktikan bahwa tekad bisa mengalahkan hinaan. Tonton kisah inspiratif ini sampai habis. Kisah nyata yang akan membuatmu percaya, mimpi anak kampung tak bisa diremehkan. Like, subscribe, dan tulis di komentar. Kamu dari kota mana? Semoga kisah ini jadi penyemangat buat kamu yang sedang berjuang meraih mimpi. Suara kokok ayam dan kabut tipis menyelimuti ladang singkong di kaki bukit. Seorang remaja kurus berkulit legam, mengenakan kaos oblong lusuh, berjalan pelan di pematang sawah sambil membawa sebakul rumput untuk kambingnya. Namanya Rian. Umurnya baru 17 tahun. Tapi matanya menyimpan cahaya yang berbeda, penuh harapan. Meski dunia di sekitarnya tampak begitu sempit. Di rumah panggung sederhana berdinding anyaman bambu, Rian duduk bersila di hadapan ayah dan ibunya. Ayahnya, Pak Darsa, seorang petani penggarap yang saban hari mencangkul tanpa tahu kapan hasil panen bisa mencukupi kebutuhan. Sementara ibunya, Bu Sani, sering mengupas kulit melinjo untuk dijual ke pasar dengan penghasilan tak seberapa. Sore itu, Rian menyampaikan sesuatu yang selama ini ia simpan dalam hati. Pak, Bu, Rian mau lanjut sekolah. Rian pengen kuliah. Bu, pengen keluar negeri. Ibunya menghentikan gerakan tangan yang sedang memilah melinjo. Ayahnya hanya diam, menatap keluar rumah. Keluar negeri? Tanya ibunya pelan. Rian mengangguk mantap. Rian gak mau selamanya jadi tukang angon. Rian pengen belajar, biar bisa bantu orang-orang kampung kita, Bu. Pak Darsa menarik napas panjang. Matanya berkaca. Ia tahu anaknya bukan pemimpi biasa. Sejak kecil, Rian selalu baca buku pinjaman dari guru sekolah. Bahkan rela duduk di tepi hutan demi dapat sinyal internet untuk belajar lewat ponsel bekas milik sepupunya. Tapi, hidup tak semudah itu. Yan, kata Pak Darsa perlahan. Bapak seneng kamu punya mimpi. Tapi buat makan aja kadang kita ngutang ke warung. Kuliah, apalagi ke luar negeri, itu berat, Nak. Rian menunduk. Tapi tak ada air mata. Rian gak minta dibayarin. Pak, Rian cuma minta diizinin. Sisanya, Rian usahain sendiri. Malam itu, Rian menatap langit dari atap rumahnya. Bintang-bintang berkelip di antara angin malam yang menggigit. Ia mengepal tangan, menanam tekad dalam diam. Aku harus keluar dari sini. Aku harus bikin mereka percaya kalau anak kampung juga bisa punya mimpi besar. Dan sejak malam itu, satu langkah kecil pun dimulai. Mentari pagi menembus sela dedaunan di bukit belakang kampung. Rian melangkah pelan, memanggul sabit dan karung goni. Hari itu seperti biasa, ia harus mencari rumput untuk kambing milik tetangganya. Upahnya kecil, tapi cukup buat beli paket internet harian. Tapi sejak hari ia menyampaikan keinginannya kuliah ke luar negeri, cerita itu sudah menyebar ke seluruh kampung. Entah siapa yang mulai membocorkan, tapi sekarang, setiap langkah Rian keluar rumah, rasanya seperti berjalan di antara sorotan sinis. Di jalan tanah yang licin itu, ia berpapasan dengan dua ibu-ibu yang tengah menjemur pakaian. Itu anak si Darsa ya? Bisik salah satu dari mereka, tapi suaranya cukup keras untuk didengar. Iya, katanya mau kuliah ke luar negeri. Lah wong daftar kuliah dalam negeri aja belum tentu tembus. Rian hanya menunduk, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang menghangat, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Kenapa orang-orang lebih cepat menertawakan daripada mendoakan? Tak jauh dari situ, di dekat kandang kerbau milik Pak Diro, suara tawa anak-anak muda kampung terdengar jelas. Rian, kalau kamu kuliah ke luar negeri, jangan lupa kirim kerbau naik pesawat ya, biar bisa kamu angon di sana. Mereka tertawa keras, mengoloknya sambil menunjuk ke arah karung goni yang ia pikul. Rian berhenti. Ia menatap mereka sejenak, tersenyum kaku, lalu kembali berjalan. Tapi begitu tiba di tengah ladang rumput, jauh dari pandangan siapapun, ia terduduk. Tangannya menggenggam rumput yang baru saja dipotong.
Dadanya sesak. Langit biru di atasnya seolah mengejek dengan diam. Apa salah punya mimpi besar? Kalau lahirku kecil. Air matanya jatuh diam-diam. Tapi ia tak lama meratapi. Ia bangkit. Ia tahu, dunia tak akan pernah memberi jalan pada pemimpi, kecuali si pemimpi itu sendiri yang menggali jalannya. Malamnya, ia kembali duduk di atas genteng, memegang ponsel tuanya, membuka situs beasiswa luar negeri. Meski layar retak, sinyal kadang putus, dan badannya masih pegal karena mengangkat karung rumput, Rian tetap menatap satu hal. Formulir pendaftaran. Tanggal penutupan beasiswa. 2 minggu lagi. Biar kalian tertawa sekarang, tapi nanti, kalian akan menyebut namaku dengan hormat. Dan malam itu, di bawah langit berbintang, anak kampung itu mengetik satu persatu jawabannya dengan keyakinan yang tak bisa dipatahkan oleh suara siapapun. Hari-hari terus bergulir, membawa Rian pada rutinitas yang tak semua orang kuat jalani. Pagi ia habiskan untuk menggembala, siang hingga sore membantu Pak RW di kebun, dan malam adalah waktunya belajar. Di bawah cahaya redup lampu minyak, buku bekas dan ponsel retak menjadi senjatanya. Ia baca soal demi soal, tonton video bahasa Inggris, mencatat ulang semua materi yang ia pahami sambil membayangkan satu hal. Aku akan duduk di kelas universitas luar negeri. Aku akan pakai jas alma mater. Aku akan membanggakan kedua orang tuaku. Tak jarang ia ketiduran di meja kayu yang sudah miring kakinya. Tapi saat ayam jantan berkokok, Rian kembali bangun, kembali belajar. Ia tak peduli pada suara-suara miring yang terus berhembus di belakangnya. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Hari ujian seleksi tahap pertama beasiswa. Tempatnya di kota. Lebih dari 2 jam perjalanan dari kampungnya. Rian berangkat pagi-pagi buta, naik ojek sayur milik tetangganya, sambil mengenakan kemeja pinjaman dan celana panjang yang sudah mulai lusuh di ujungnya. Setibanya di lokasi, ia menatap gedung besar yang tampak asing. Anak-anak lain datang dengan pakaian rapi, sebagian turun dari mobil mewah, wajah-wajah percaya diri, dan suara obrolan berbahasa Inggris mengisi udara. Sementara Rian berdiri di sudut halaman, sendirian, tangannya gemetar menggenggam map berisi dokumen. Aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku sudah sampai di sini. Waktu ujian dimulai. Rian duduk di kursi ujung, menunduk, dan mulai mengerjakan soal. Meski tak semua mudah, ia bertahan. Ia menulis, berpikir, dan menjawab dengan segenap hati. Karena ia tahu, ini bukan sekadar ujian pengetahuan. Ini ujian hidup. Ujian yang akan menentukan apakah impiannya akan tumbuh atau layu sebelum berkembang. Hari itu belum selesai. Setelah ujian tertulis, peserta yang lolos akan lanjut ke tahap wawancara. Dan ketika namanya dipanggil, Rian melangkah masuk ruang kecil ber-AC, berhadapan dengan 3 orang pewawancara dari luar negeri. Wajah-wajah asing dengan senyum datar. Salah satu dari mereka bertanya, dengan aksen berat, "Tell us, why do you deserve this scholarship?" Rian menatap mereka, lalu menjawab dengan suara tenang, meski bahasa Inggrisnya belum sempurna. "Because I come from a village, where dreaming big is often a sin. But I want to prove that even a shepherd boy, who walks with mud on his feet can one day walk in a foreign land, carrying the name of his country with pride." Ruangan hening. Salah satu pewawancara tampak terdiam sejenak. Wawancara selesai. Rian keluar ruangan dengan peluh dan napas berat, tapi juga dengan rasa lega. Ia telah memberikan segalanya. Kini, ia hanya bisa menunggu. Entah nanti diterima atau tidak, setidaknya aku pernah berjuang sejauh ini. Dan di perjalanan pulang, sambil naik truk barang milik kenalan ayahnya, Rian tersenyum. Karena ia tahu, mimpi memang tak bisa dibeli, tapi bisa diperjuangkan. Malam itu, langit di atas kampung begitu cerah. Bintang-bintang bertaburan seperti butiran harapan yang berkilau. Tapi di dalam sebuah rumah panggung reot, hanya satu cahaya kecil yang menyala, lampu minyak yang temaram. Di depannya, Rian duduk terpaku menatap layar ponsel retaknya.
Sudah seminggu lebih ia menunggu. Setiap notifikasi masuk membuat jantungnya nyaris copot. Tapi malam ini, berbeda. Satu email baru masuk. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk layar. Butuh beberapa detik hingga huruf-huruf itu muncul jelas. Tapi saat terbaca, matanya langsung berkaca. Congratulations, Ryan Darsa. You have been awarded a full scholarship to the University of Colorado Boulder, United States of America. Ryan tidak bergerak. Nafasnya tertahan. Lalu, air matanya jatuh tanpa suara. Ia berlari ke dalam kamar orang tuanya. Bu, Pak, bangun. Bangun, ini penting banget. Bu Sani terlonjak kaget. Pak Darsa terhuyung duduk, masih mengenakan kaos dalam lusuh dan sarung yang dililit ke perut. Ada apa, Yan? Tanya ayahnya. Ryan menunjukkan ponsel di tangannya. Meski retak, tulisan di layar masih bisa terbaca. Ryan keterima. Pak, di Amerika. Dapat beasiswa penuh. Kuliah di Colorado University. Pak Darsa menatap layar itu dengan mata nyaris tak berkedip. Bu Sani menutup mulutnya dengan kedua tangan. Suaranya tercekat. Amerika? Negara yang jauh itu. Iya, Bu, ucap Ryan pelan, masih terisak. Di negara yang kalau musim dingin turun salju. Aku bakal kuliah di sana. Semua dibiayai. Pak Darsa memandang anaknya. Lama. Tak ada kata yang cukup untuk mewakili perasaan di dadanya. Lalu akhirnya, ia hanya menepuk bahu Ryan dan berkata pelan. Alhamdulillah. Yan. Allah Maha Baik. Bapak nggak bisa kasih kamu banyak. Tapi kamu bawa nama keluarga ini tinggi, nak. Malam itu, mereka bertiga duduk bersisian. Tak ada pesta. Tak ada tumpeng. Hanya tangis bahagia yang pecah dalam keheningan malam kampung. Esok paginya, berita itu menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Warga kampung yang dulu mencibir, mulai bertanya-tanya. Beneran dia dapat beasiswa dari luar negeri? Colorado itu di mana ya? Di Eropa apa di Amerika? Gila ya, anak Angon bisa sampai Amerika. Ada yang mulai bersikap manis, menyapa Ryan dengan senyum lebar, seolah tak pernah mengoloknya. Tapi tak sedikit pula yang masih nyinyir. Paling juga nggak betah. Nanti balik kampung juga. Ryan tak menjawab. Ia hanya senyum. Kali ini bukan senyum karena terpaksa, tapi karena yakin. Biar nanti mereka tahu, aku bukan cuma anak kampung. Aku anak kampung yang bisa terbang sejauh mungkin. Dan selama beberapa hari berikutnya, rumah kecil keluarga Ryan tak pernah sepi. Guru SMP-nya datang membawa bingkisan. Pak RT datang membawa surat ucapan selamat. Bahkan pemuda-pemuda kampung mulai bertanya soal beasiswa. Tapi keberangkatan Ryan belum tiba. Masih ada satu momen lagi yang akan membuktikan bahwa ia benar-benar akan pergi. Bukan wacana, bukan mimpi. Dan hari itu akan datang. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik. Kabut masih menggantung tipis di perbukitan. Tapi suasana di kampung kecil tempat Ryan tinggal berbeda dari biasanya. Jalan tanah yang biasanya sepi kini penuh orang. Anak-anak berlarian, ibu-ibu sibuk menyiapkan nasi kuning, dan para bapak mulai menata kursi kayu seadanya di bawah pohon nangka besar. Di depan rumah Ryan, terpasang spanduk sederhana bertuliskan, "Selamat Jalan Ryan, kebanggaan kampung kami." Warga kampung yang dulu mencibir, kini berdiri berjejer. Beberapa bahkan memakai batik terbaik mereka. Suara rebana anak-anak pengajian mengalun pelan, mengiringi pagi yang terasa seperti mimpi. Di dalam rumah, Bu Sani berkali-kali menyeka air matanya. Ryan keluar dari kamarnya mengenakan kemeja putih dan jaket pemberian gurunya, membawa satu koper besar dan ransel di punggung. Pak Darsa berdiri mematung di depan pintu. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kebanggaan yang mengalir deras. "Pak, Bu." Suara Ryan serak. "Doain Ryan ya."
Bu Sani langsung memeluknya erat, sambil berbisik, "Jaga sholatmu, nak. Jangan sombong. Jangan lupa kampung halaman." Rian mengangguk dengan mata berkaca. Pak Darsa hanya menepuk pundaknya dan berkata pelan, "Terbanglah setinggi langit, tapi kakimu tetap di tanah, Yan." Beberapa menit kemudian, truk terbuka yang disewa khusus datang menjemput. Tapi sebelum Rian naik, Pak RT berteriak lantang, "Warga semua, mari kita iring Rian ke jalan raya besar. Kita arak anak ini sampai ujung desa. Biar semua tahu mimpi bisa lahir dari tanah becek sekalipun." Dan arak-arakan pun dimulai. Rian duduk di kursi kayu yang dipasang di belakang truk, tersenyum sambil melambaikan tangan. Di belakangnya, sepeda motor, becak, dan warga berjalan kaki mengiringi. Anak-anak membawa bendera kecil, meneriakkan yel-yel, "Hidup Rian! Hidup Rian!" Di sepanjang jalan, orang-orang keluar dari rumah, menyalami, mengucapkan selamat, dan tak sedikit yang menangis. Sampai di jalan utama, mobil travel dari kota sudah menunggu. Disinilah perpisahan benar-benar terjadi. Rian turun, memeluk orang tuanya sekali lagi. Tak banyak kata. Karena saat harapan dan rindu bertemu, hanya air mata yang bisa bicara. Ia naik ke dalam mobil. Jendela dibuka. Ia melambaikan tangan dan untuk pertama kalinya, ia tak hanya membawa koper, tapi juga nama seluruh kampung bersamanya. Dan saat mobil menjauh, suara Pak Darsa terdengar lirih di antara angin pagi. "Terbanglah, nak. Bapak tahu, kamu akan kembali bukan sebagai Rian yang dulu, tapi sebagai Rian yang membawa dunia ke kampung ini." Mesin pesawat menderu di udara malam. Di dalam kabin, Rian duduk di dekat jendela. Tangannya menggenggam kuat tali ransel di pangkuannya. Matanya tidak bisa tidur. Mimpi yang dulu cuma menempel di tembok kamarnya kini melayang di antara awan. Setelah belasan jam penerbangan, pengumuman mendarat terdengar. "Welcome to Denver International Airport." Langit di luar kelabu. Suhu jauh lebih dingin dari kampung halamannya. Saat ia melangkah keluar dari pintu pesawat, angin dingin langsung menusuk pipi dan telinganya. Napasnya mengepul. Ini bukan lagi mimpi. Ini Amerika. Allah, aku beneran sampai. Langkahnya pelan. Ia melihat terminal megah, wajah-wajah asing, tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris yang kini tak lagi membuatnya takut. Rian menatap sekeliling, samar-samar ia teringat suara tetangga-tetangganya yang dulu mencibir. Paling juga nggak bakal betah di negeri orang. Tapi sekarang, dengan koper yang sama dan baju yang sederhana, Rian berdiri di negeri asing, mengangkat dagu dan membisikkan pada dirinya sendiri. "Aku di sini bukan buat bertahan. Aku di sini untuk membuktikan." Hari pertamanya di kampus University of Colorado Boulder, seperti lembaran buku baru yang belum ditulis. Bangunannya megah, mahasiswa lalu lalang dengan laptop dan buku tebal, dan semua serba canggih. Tapi Rian tidak gentar. Ia duduk di kelas pertamanya, Introduction to Environmental Studies. Dosen asing dengan logat cepat berbicara di depan, tapi Rian mencatat setiap kata sekuat mungkin. Ia tahu, ia bukan yang terpintar di ruangan itu. Tapi ia juga tahu, ia salah satu yang paling haus belajar. Malamnya, di kamar kecil asrama, ia menatap jendela. Salju turun perlahan, lembut dan putih. Ia menyalakan ponsel, membuka galeri, dan melihat foto orang tuanya. Lalu membuka satu folder berisi video perpisahan dari warga kampung. Ia tersenyum kecil. "Bapak, Ibu, Rian udah sampai. Dan Rian belum akan pulang sebelum nama kalian dikenal di dunia." Dan di balik embun yang mengaburkan kaca jendela, ada satu jejak tangan kecil tertinggal. Jejak milik anak kampung, yang kini telah menjejak tanah impian. Hari itu, matahari musim gugur bersinar malu-malu di langit Colorado. Udara sejuk menyusup masuk lewat celah jendela kamar asrama.
Rian baru saja pulang dari perpustakaan kampus. Di tangannya, buku-buku tebal tentang konservasi lingkungan. Di pundaknya, ada rindu yang belum sempat dilunasi. Ia membuka laptop, menyambungkan headset, dan menekan satu ikon kecil bertuliskan, "Video call, Bu Pak." Layar bergetar sebentar. Lalu muncul wajah Bu Sani yang sedang duduk di dapur rumah panggung. Di belakangnya, tungku menyala dan suara ayam berkokok samar-samar terdengar. Tak lama, wajah Pak Darsa ikut muncul di sisi layar. Sedikit menunduk, matanya menyipit menatap kamera. "Assalamualaikum, Yan." "Waalaikumsalam. Pak, Bu, sehat?" "Alhamdulillah. Nak, di sana dingin ya? Mukamu kayak ketemu kipas angin terus." Rian tertawa pelan. Tangannya menggeser kamera, memperlihatkan jendela kamarnya yang menghadap ke hamparan pegunungan bersalju. "Nih, Bu, di luar salju turun. Kalau malam, bisa putih semua jalanan." "Masya Allah, kayak kapas jatuh ya?" ujar Bu Sani takjub. "Iya, Bu. Di sini juga tiap mahasiswa punya kartu sendiri buat masuk kampus. Belajarnya pakai layar gede. Perpustakaannya isinya ribuan buku. Banyak yang tebal-tebal banget, sampai kayak bantal." Pak Darsa mengangguk-angguk, meski tak sepenuhnya paham. Tapi dari sorot matanya, jelas sekali, ia bangga. "Di sini gimana, Pak?" "Kambing sehat, kebun juga udah panen singkong. Tapi yang lebih penting, warga kampung sekarang jadi banyak yang tanya gimana caranya bisa ikut beasiswa kayak kamu." Mata Rian berkaca. Ia menahan napas, menatap kedua orang tuanya yang kini bukan hanya jadi orang tua, tapi inspirasi utama dalam hidupnya. "Pak, Bu, doain ya. Rian pengen setelah lulus nanti, bisa bikin rumah baca di kampung. Biar anak-anak kecil bisa lihat dunia, meski dari buku dulu." Bu Sani menutup mulutnya, tak kuasa menahan haru. "Allah Maha Baik. Yan, kamu udah buktiin sendiri. Dulu kamu mimpi tinggi, sekarang kamu bawa langit ke kampung ini." Percakapan mereka berakhir dengan tawa dan tangis tipis yang tertahan. Ketika layar laptop ditutup, Rian menatap keluar jendela sekali lagi. Salju masih turun, lembut dan tenang. Tapi di balik salju itu, ada kampung kecil yang terus menunggu dia pulang. Bukan sebagai anak Angon, tapi sebagai anak yang telah membuka jendela dunia bagi semua. Mimpi itu seperti salju pertama. Turunnya pelan, tapi jika ditunggu dengan sabar, ia bisa menyelimuti seluruh tanah. Seperti mimpi Rian yang kini tak lagi sendiri. Jangan pernah remehkan mimpi anak desa. Karena jika ia cukup sabar, cukup berani, dan cukup percaya, maka Allah pun akan membukakan pintunya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Siapa yang paling ingin kamu bahagiakan saat mimpi kamu tercapai nanti? Semoga Allah mudahkan jalanmu. Hati Merah 2.